asik. Kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Ngobrol rano entek ening tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu, amin. Oke, kali ini videonya aku awali dengan unboxing penghuni dapur baru aku, yaitu panci dari Tivale. Jadi dia itu size-nya 28 cm ya teman-teman. Aku sengaja cari yang besar karena yang 24 aku udah punya yang stainless tapi mereknya beda. Jadi aku pengen yang size besar ini, dan harganya alhamdulillah murah dan aku udah pakai selama ini beberapa kali. Dia anti lengket. Tapi aku belum coba untuk kayak ngungkep gitu ya, soalnya ngungkep kayak presto gitu ya, kayak ngempukin daging, soalnya klaimnya dia itu semi presto. Nah, kayak apa itu yang kecil warna merah tuh, itu kunci dari ininya ya, dari pancinya ini sendiri. Jadi biar dia tuh empuk tuh harus ada itu. Kalau itunya dibuang atau mau hilang, itu sama aja kayak sama seperti panci-panci pada umumnya gitu. Nah, selama ini aku udah pakai dia buat ngungkep ayam yang tanpa minyak, tanpa air itu, dan alhamdulillah nggak lengket, dan ayam aku juga rasanya enak banget, semakin juicy. Next aku akan buatin tutorialnya kali ya. Kok tutorial sih, kayak apa aja, nggak, lain kali kalau aku buat ayam ungkep aku akan videoin biar kalian tuh tahu perbedaannya. Jadi menurut aku nih ya, tanpa minyak, yang tanpa ditumis dulu, tanpa dikasih air, itu ayam ungkepnya dia tuh lebih kayak empuk gitu loh teman-teman. Lebih enak sih, lebih juicy menurut aku ya, dan suami aku lebih suka yang seperti itu juga, yang gak nyeret kan kadang tuh ada ayam yang rasanya tuh kayak seret gitu ya, kalau kita makan habis digoreng tuh rasanya seret. Nah, ini alhamdulillah tuh enggak gitu loh. Oke, hari ini tuh sesuai dengan judulnya, yaitu quality time, waktunya quality time aku sama suami aku. Jadi aku mau buat seblak. Biasa quality time kita nggak jalan-jalan jauh, sementara kita buat seblak aja dulu, karena kan nggak bisa ya jalan berdua gitu kalau anak-anak nggak ada yang jagain. Nah, jadinya ya udah kita makan berdua, kita deep talk bareng, pokoknya cerita apapun gitu deh. Biasanya itu juga seperti itu ya teman-teman, tapi untuk kali ini karena mau kayak ala Suki jadinya jadinya aku buat seblak aja gitu, yang mana akan lebih nikmat. Kita bakal lebih makan, suami aku tuh lebih suka gitu daripada aku buatin suki-sukian gitu deh. Jadi dia lebih suka seblak. Untuk bumbu seblaknya sendiri sama aja kayak pada umumnya, yaitu kencur,
bawang putih, cabai keriting dan cabai rawit. Udah gitu aja, gak ada campuran apa-apa. Ya paling nanti ditambahin lada bubuk, garam, gula sama penyedap. Udah. Aku pakai pokcoy. Menurut aku tuh kalau pokcoy lebih enak ya, dan aku nggak potong-potong juga pokcoynya. Aku lebih suka gitu sih teman-teman. Oke, ini udah bumbunya udah aku kupas semuanya tadi, bawang putih sama kencurnya. Jadi terus aku bilas. Untuk pokcoynya juga aku cuci kali. Dicuci belum, udah dibilas. Aku cuci, maaf banget. Oke, lanjut. Aku tuh belum belanja, jadi aku belum food prep. Ini tuh video ini aku buat yang habis mudik, tapi udah jarak beberapa hari, tapi aku belum food prep gitu. Jadinya aku masih belanja buat ini aja tadi sama sedikit gitu. Jadinya aku nggak food prep. Jadi kalian kalau banyak tadi lihat kresek-kresek masuk ke dalam kulkas aku, asli kulkas aku lagi berantakan banget. Aku lagi males buat food prep dulu gitu. Jadinya ya udahlah, masak sedikit-dikit kita belanja gitu. Nah, aku beli nugget juga itu tadi untuk penyelamat kalau Alvaro atau Rezel lapar tengah malam. Kalau nggak gitu, kalau pagi-pagi mereka lapar terus aku belum masak, ya udah kita gorengin nugget aja. Gitu teman-teman. Ini ada suara adik Rezel karena aku lagi nemenin dia di samping dia. Jadi kalau kalian dengar kayak suara dia mainan mulut lah, ya itulah adik Rezel, dia lagi pingin voice over juga. Oke, semuanya langsung aku blender pakai blender Legend. Itu aku kasih air ya teman-teman, biar memudahkan. Sebenarnya itu lebih enak kalau pakai minyak, tapi aku lupa, jadinya air yang aku masukkan. Nggak tahu lah, ini padahal udah dalam pikiran aku tuh aku mau masukin minyak gitu. Kenapa jadi air? Oh, karena itu lihat botol minyak aku masih kosong, jadi belum aku refill. Jadi aku refill di tengah-tengah video, cuman nggak aku videoin ya. Nah, ini tuh kalau aku pakai air dia tuh kayak meluber gitu, makanya aku lebih suka pakai minyak. Nah, udah lanjut aku mau tumis bumbu yang udah aku haluskan tadi. Karena ini tadi aku pakai air, jadi aku susutkan dulu airnya, baru aku kasih minyak gitu. Karena aku adalah ibu-ibu yang tidak mau rugi, jadinya ini yang ada di jarnya aku siram-siram gitu ya teman-teman. Tuh pokoknya semuanya sampai bersih kalau bisa tuh. Jangan ada yang tersisa meskipun cuma sedikit. Sayang aja gitu. Tuh ada suaranya di Rezel kan, jadi maaf banget. Oke, aku lanjut, aku kasih lada bubuk. Setelah itu aku aduk-aduk. Ini masih belum hilang airnya. Jadinya kita tunggu sampai menyusut, sampai airnya habis. Kalau udah nggak ada airnya, baru kita masukin minyaknya. Sambil kita nunggu bumbunya tanak, aku mau potong-potong crab stick sama pentol ikan. Ini tuh juga udah kayak aku paketin, oh ini untuk seblak segini gitu. Dan aku kehabisan kayak dumpling sama cikua, jadi tadi aku beli dumpling sama cikua gitu. Di sini tuh untungnya ada ya, baru aja sih ada yang kayak jual yang kiloan gitu, nggak harus satu pak gitu. Jadi lumayan, maksudnya nggak terlalu kayak kita habis uang mingguan untuk belanja itu aja kan. Jadinya bisa kita bagi-bagi gitu. Nah, karena udah itu tadi udah dirasa udah matang, udah nggak yang bau langu, jadi aku tambahkan air, terus aku masukkan
tulangan ayam, terus aku seasoning pakai garam, penyedap sama gula. Udah gitu. Kita tunggu sampai ayamnya itu kayak mateng, terus keluar kaldunya gitu ya teman-teman. Nah tadi itu tulang ayamnya itu frozenan. Terus ini tadi karena aku ada kayak ngefilet ayam gitu, jadinya tulangnya aku masukin sekalian. Oke, terus aku mau buntuk kayak ini tuh pentol daging. Jadi pentol dagingnya itu cuma kayak aku potong silang gitu aja. Udah habis itu kan soalnya pentol dagingnya tuh kecil-kecil banget. Nanti kalau aku potong-potong habis dia. Jadinya aku gitu aja biar kalau makan tuh terasa gitu ya teman-teman. Udah, terus aku tata juga cikua sama dumplingnya. Aku belinya dumpling ayam karena udah ada dumpling keju sebelumnya, masih ada dua biji itu. Terus aku beli dumpling ayam. Terus untuk cikuanya aku potong-potong jadi 2 bagian aja gitu ya teman-teman. Ini cikua yang kecil ya, nggak ada yang panjang besar gitu di tempat aku, jadinya aku beli yang kecil aja. Aku beli dumpling 8 biji, untuk cikuanya juga 8 biji, tadi 22.000. Lumayan lah. Lebih keras suaranya Dek Rezel kayaknya daripada aku voice over ya. Biasa dia tuh kayak pengen juga ngomong gitu ya teman-teman. Oke, udah aku masukin yang itu tadi ini aku rasa tulangannya udah mulai kayak udah mengeluarkan kaldu, jadinya aku masukin per kerupuk-kerupukannya. Aku udah masukin kerupuknya itu tadi. Nah, di sini aku mau ya kita sambil ngobrol, sambil bercanda-bercanda gitu. Ya, gitulah teman-teman. Gini ya nasibnya perantau yang nggak ada orang tua yang bisa dititipin anak. Jadi kalau mau pacaran ya udah gini aja. Setiap malam kayak ya kita usahakan untuk ngobrol setiap hari cuma berdua aja gitu. Tuh anaknya tadi ngintip. Kalau untuk Mas Alvaro ini udah tidur, jadi tinggal adik Rezel aja yang masih bangun. Nah di situ suami aku tuh nggak main HP ya, tapi dia kayak foto-foto. Alhamdulillah dia udah tahu fungsinya kamera belakang. Tapi kalau aku sendiri, coba kalau aku sama anak-anak lupa dia fungsi kamera belakang. Karena mungkin situasinya udah chaos ya dengan anak-anak yang anak-anak yang mau lari ke sana ke sini gitu. Nah ini tuh videonya tuh nggak ada faedahnya sama sekali sih, cuman kayak aku pengen mengabadikan momen aja ketika aku kalau ngedate sama suami aku tuh gimana gitu. Soalnya besoknya juga aku tuh ngegrill, cuman gak aku videoin juga pas ini aja gitu. Soalnya ini karena aku belum masak, jadi udahlah kita makannya berantakan aja. Ya kita masih intermittent, jadi ini tuh makan sehari sekali di malam hari, cuma ini aja, makan malam aja gitu ya teman-teman. Aku makan nggak malam-malam, nggak terlalu malam sih, kan katanya makan malam tuh nggak boleh ya. Nah yang penting 2 jam sebelum tidur. Nah aku tuh makan malamnya tuh pasti aku jam 7 gitu ya, tidur aku mungkin jam 10. Nah ini udah mateng kan, tadi udah juga ngambil suami aku. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan kerandoman video aku yang gak berfaedah ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai ya. Maaf banget menyita waktu kalian nontonin kita yang lagi makan seblak. Thanks for watching semuanya. Semoga kalian tetap sehat-sehat aja di cuaca yang kurang mendukung ini. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.